Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Kepala Perpustakaan UIN Salatiga yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Supardi, yang kami hormati Profesor Dr. Irfan Hilmi LC.MAG sebagai narasumber dalam bedah buku atau literasi kitab yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Salatiga, dan beserta hadirin yang berbahagia. Marilah pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan, kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara yang insya Allah penuh dengan ilmu dan penuh dengan barokah ini. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan semoga kita tercatat sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah. Amin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menemani kalian semua atau kita semua dalam jalannya acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari Kepala Perpustakaan, dan selanjutnya adalah acara inti yaitu literasi kitab. Karena waktu yang sudah semakin siang, marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umul kitab bersama. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus pembukaan acara literasi kitab yang pada pagi hari ini adalah bedah buku studi hadis interdisipliner oleh Kepala Perpustakaan UIN Salatiga yang akan diwakili oleh Koordinator Perpustakaan Kampus 3. Kepada beliau Bapak Supardi SSI SIP kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallim wa ala rasulihil karim. Terima kasih Mbak Anissa telah membawakan acara pada kegiatan pagi hari ini menjelang siang. Yang kami hormati Profesor Irfan Hilmi, ini satu angkatan dengan saya ini, adik-adik. Angkatan perang. Jadi mungkin adik-adik waktu itu masih rekan-rekan mahasiswa masih kelas berapa? Tadi ngajak lagi nostalgia begitu. Saya sudah jadi profesor dari Kairo tuh, Prof. Dari Kairo LC. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat. Selanjutnya, sholawat serta salam tercurah ke atas baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami yang mewakili perpustakaan, mewakili Kepala Perpustakaan UIN Salatiga, yang pertama mengucapkan selamat datang di Perpustakaan IAIN Salatiga, UIN Salatiga, di kampus 2, dalam kegiatan bedah buku, yang sebenarnya bedah buku kita ini
festival. Jadi sudah beberapa waktu, Prof. Ini kita buat acara seperti ini sekitar 1 minggu lebih. Setiap hari ada kegiatan seperti ini. Ada yang pagi, ada yang siang di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Terima kasih atas perhatiannya, wabil khusus pada pagi hari ini menjelang siang kehadiran dari Profesor Irfan Hilmi yang nanti akan bersama-sama membedah karya beliau. Tentu saja kita berharap banyak informasi-informasi, pengetahuan-pengetahuan yang akan kita dapatkan pada kesempatan hari ini. Selanjutnya, kami mohon maaf atas segala kekhilafan dalam hal menyediakan fasilitas-fasilitas dalam selama kegiatan. Karena kebetulan pada hari ini adalah pembukaan sekaligus penutupan ini, Prof. Jadi pembukaan kegiatan pagi hari ini dan penutupan rangkaian bedah buku selama kurang lebih 10 harian. Mohon maaf sejak dari awal sampai akhir mungkin banyak kendala-kendala, kemudian juga fasilitas yang kurang memadai, kami mohon maaf. Mudah-mudahan ini kegiatan bermanfaat, memberikan barokah di dunia dan di akhirat. Sebenarnya maksud dari kegiatan ini adalah satu, mengakomodir karya-karya internal Sivitas Akademika di UIN Salatiga, seperti karya para dosen, karya para pustakawan, pegawai, juga para mahasiswa. Pada tahun yang lalu itu juga kita membedah untuk yang karya mahasiswa. Jadi kalau nanti rekan-rekan mahasiswa punya karya bisa diusulkan ke perpustakaan untuk dibedah, ya, dibedah di sini. Pada kesempatan hari ini nanti akan disampaikan oleh Prof. Irfan dari karya beliau sendiri dan dibantu oleh Mbak Nisa. Kami tidak bisa mengikuti secara sampai selesai mungkin secara pribadi saya. Mohon maaf. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini, acara bedah buku pada kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bedah buku pada pagi hari ini resmi kita buka. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat mengikuti acara bedah buku. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi barokah di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Acara yang selanjutnya adalah acara inti bedah buku dalam serangkaian acara literasi kitab yang diadakan oleh UPT Perpustakaan Win Salatiga, yang pada pagi hari ini kita akan membedah atau kita akan mengetahui tentang buku yang berjudul Studi Hadis Interdisipliner, Dimensi Sosiohistoris Ilmu Mukhtalifil Hadis Asy-Syafi'i, Perspektif Sosiologi Pengetahuan. Buku ini adalah karya langsung atau karya original gitu ya dari Profesor Dr. Irfan Hilmi. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae beliau. Jadi sebelum ngobrol kita bisa kenal gitu nih. Kalau sudah kenal rasanya juga akan enak. Oh ini tuh namanya Prof Hilmi atau Prof Irfan. Beliau biasanya di LP2F. Oke, Prof. Baik, nama beliau adalah Profesor Dr. Irfan Helmi LCMA. Beliau lahir di Ciputat tahun 1974 pada tanggal 4 Januari. Kemudian beliau alamatnya adalah di tetangganya kampus 2, Jalan Nakula Sadewa, nomor 5 RT 1 RW 3 Dukuh Salatiga.
Kemudian untuk riwayat pendidikan beliau S1 di Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1996, kemudian melanjutkan S2 di UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2002 dan S3-nya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. Untuk pengalaman organisasi pada tahun 2020 hingga 2025, beliau menjabat sebagai Komisi Fatwa MUI Kota Salatiga. Dan di tahun yang sama 2021 hingga 2026, beliau menjabat sebagai Deputi Akreditasi Jurnal Asosiasi Ilmu Hadis Indonesia atau dikenal dengan ASILHA. Kemudian beliau adalah Ketua APPTI Jawa Tengah dan Ketua Bidang Dakwah IPHI Kota Salatiga. Untuk publikasi beliau, publikasinya sangat banyak sekali ya. Yang terbaru di 2021 ada The Understanding of Islamic Moderation, Wasatiyah Al-Islam and the Hadith on the Interreligious Relation in the Japanese Pesantren. Kemudian tahun 2020 ada dakwah online dan penguatan moderasi Islam di Indonesia, pengembangan diskursus wasatiyah pada website dan situs resmi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan masih banyak lagi tulisan beliau baik di jurnal nasional maupun yang terakreditasi internasional atau Scopus. Pada pagi hari ini beliau akan membedah tulisan beliau studi hadis interdisipliner atau dimensi yang khususnya adalah dimensi sosio-historis ilmu muhtalafil hadis asy-Syafi'i, perspektif sosiologi pengetahuan. Dalam dunia ilmu hadis ya, ilmu muhtalafil hadis itu tidak asing lagi tentunya. Tapi membahas ilmu muhtalafil hadis yang khususnya dirancang oleh Imam Syafi'i dari dimensi yang lain tentu akan membuka wacana kita. Bagaimana sih seorang Imam Syafi'i itu sampai kepada rumusan muhtalifil hadis? Apa yang melatar belakangi Imam Syafi'i sehingga menjadi sebuah rumusan ilmu muhtalifil hadis yang beliau gunakan? Nah, agar saya tidak spoiler gitu ya, langsung saja kepada Profesor Dr. Irfan Hilmi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan UIN Salatiga beserta jajarannya, yang saya hormati Ibu Anissa Fadilah, LCM Hum, selaku moderator pada kegiatan pagi ini, dan peserta literasi kitab yang hadir baik secara daring ataupun luring. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bisa sama-sama melanjutkan kegiatan literasi kitab yang diselenggarakan oleh Perpustakaan UIN Salatiga. Para pemirsa, hadirin hadirat yang berbahagia, literasi kitab pagi ini sesungguhnya mengambil objek kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Kitab Ikhtilaf Al-Hadis. Jadi kalau kita menelusur ya kepada penyedia layanan ya, yang memberikan informasi bagaimana kitab Ikhtilaf Al-Hadis itu bentuknya, maka kita paling tidak bisa menemukan ya, seperti yang tampil di layar,
ini dalam satu cetakan gitu ya. Jadi sungguhnya banyak sekali para penerbit kitab yang menerbitkan kitab Ikhtilaf al-Hadis. Bahkan ada yang masih berbentuk manuskrip. Ya. Banyak yang masih berbentuk manuskrip. Artinya masih berbentuk tulisan tangan. Bukan tulisan dengan menggunakan alat tulis. Nah, apa yang kita temukan di dalam kitab Ikhtilaf al-Hadis, ya, itu kita akan menemukan ya, kumpulan-kumpulan hadis yang dikompilasi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i ini di dunia Islam ini lebih dikenal sebagai seorang faqih, salah satu di antara imam madhab. Ya. Jadi di antara 4 madhab yang populer di dunia, salah satunya adalah madhab Syafi'i. Dan beliau adalah pendiri madhab itu. Ya, meskipun di dalam ungkapannya dia tidak pernah mengatakan bahwa saya mendirikan madhab, tapi para pengikutnya kemudian mensistematisasi teori-teori fikihnya, sehingga menjadi sebuah madhab dan dia melembaga sampai sekarang. Nah, tetapi pada sisi lain, dan ini yang kurang banyak ya diungkap, bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i ya, yang lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah, itu juga seorang muhaddits, juga seorang muhaddits. Jadi jika disebutkan ya dengan label, maka Al-Imam Asy-Syafi'i muhadditsan wa faqihan. Jadi Imam Syafi'i itu seorang muhaddits dan juga seorang faqih. Nah, mengapa itu kemudian tidak sepopuler Imam Syafi'i sebagai ahli fikih? Nah, ini memang ada beberapa sebab. Nah, sebab yang paling pertama itu saya kira peninggalan, ya. Jadi bahasa sekarang itu legacy, ya. Jadi peninggalan atau warisan Imam Syafi'i yang memang sangat populer, kemudian menjadi rujukan umat muslim di dunia, itu memang di dalam kitab fikih. Di dalam kitab fikih kita mengenal ya karya beliau yang paling terakhir, yaitu kitab ya. Ya, fi fiqhi Al-Imam Asy-Syafi'i, itu ditulis langsung oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, bahkan di dalam sejarahnya Imam Syafi'i itu wafat tidak lama setelah menulis bagian terakhir dari kitab Al-Um. Maka ini saya kira ada, ya. Jadi kalau belum tahu kitab Al-Um, berarti sama dengan tidak mengetahui Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu karena itu adalah karya utama yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tetapi pada sisi lain, sebenarnya Imam Syafi'i juga meninggalkan beberapa karya terkait hadis, terkait dengan hadis. Bahkan lebih jauh, Imam Syafi'i itu juga meninggalkan karya dalam bidang ilmu usul fikih. Dalam bidang ilmu usul fikih. Nah, kajian ikhtilaf al-hadis sesungguhnya merupakan ekstraksi dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam karya-karya sebelumnya. Nah, baik itu Al-Um, kemudian juga Ar-Risalah, ya. Kemudian juga secara khusus dia menyampaikan pengembangannya di dalam kitab Ikhtilaf al-Hadis. Nah, maka ada pertanyaan gitu,
Itu kitab ikhtilaf al-hadits ini juga ya. Ini ada dua pendapat sesungguhnya. Apakah dia betul ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i secara langsung seperti kitab ya, seperti kitab atau dia sungguhnya hasil dari dokumentasi murid-muridnya yang kemudian mengkompilasikan secara sistematis sehingga menjadi sebuah dokumen yang disebut kitab Ikhtilaf al-Hadits. Nah, itu. Nah, ini sungguhnya ada dua pendapat. Nah, kelebihan daripada kitab Ikhtilaf al-Hadits itu ya, kitab al-Hadits itu adalah kemampuannya di dalam mengumpulkan narasi-narasi ataupun kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Asy-Syafi'i terkait dengan mukhtalif al-hadits. Nah, itu sungguhnya kitab Ikhtilaf al-Hadits. Nah, maka dari dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah sungguhnya ini karya Asy-Syafi'i atau dia merupakan karya daripada murid-muridnya. Nah, itu juga terkait dengan kitab Ar-Risalah ya, Ar-Risalah. Jadi Ar-Risalah ini sejarahnya luar biasa. Dari Ar-Risalah ini buku tebal yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syafi'i hanya untuk menjawab satu pertanyaan. Nah, ini luar biasa. Jadi kalau orang nanya itu jawabannya kitab, nggak kayak kita. Nah, nggak kayak kita, dosen nanya panjang, pas mahasiswa jawab cuma satu baris. Kalau Imam Syafi'i itu ya ditanya. Jadi Khalifah Al-Ma'mun ya, ketika pada dinasti Bani Abbasiyah itu menyampaikan pertanyaan dari masyarakat kepada Imam Asy-Syafi'i, yaitu terkait dengan hukum Islam. Maka kemudian Imam Syafi'i itu menjawab dengan karyanya yang disebut dengan Ar-Risalah. Nah, maka Ar-Risalah itu di dalam sejarahnya itu adalah rujukan pertama sungguhnya dalam bidang usul fikih sekaligus ilmu hadis. Nah, jadi itu sungguhnya. Nah, tapi Imam Syafi'i tidak pernah menyatakan Ar-Risalah ini sesungguhnya masuk di dalam disiplin ilmu usul fiqh atau ilmu hadis. Dia tidak pernah bilang. Tetapi di dalam pembahasannya itu kemudian ada bagian-bagian yang menyangkut. Jadi ada beberapa bagian terkait dengan usul fikih dan itu bagian yang mayoritas, dan juga ada bagian-bagian yang terkait dengan ilmu hadis. Nah, ilmu hadis. Nah, salah satu di antara bagian-bagian penting dari kajian ilmu hadis yang disistematisasi oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah itu adalah terkait dengan ikhtilaf al-hadis. Terkait dengan ikhtilaf al-hadis. Di dalam perkuliahan saya kira sudah sering ya kita sampaikan. Jadi ikhtilaf al-hadis itu biasanya merujuk kepada buku karya Al-Imam Asy-Syafi'i, tetapi hadis yang di dalamnya ada ikhtilaf itu disebut dengan mukhtalif al-hadis. Dengan mukhtalif al-hadis. Maka setelah karya Al-Imam Asy-Syafi'i ini ya muncul karya-karya lain dalam ilmu mukhtalif hadis. Nah, misalnya ada kitab Takwil Mukhtalif al-Hadits karya Ibnu Qutaibah dan seterusnya, ada karya-karya yang lain. Maka ikhtilaf al-hadis itu adalah merujuk kepada satu karya yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i terkait dengan mukhtalif al-hadis. Nah, ini sungguhnya kajian kita. Nah, kemudian di dalam konteks itu ya di dalam buku hadis interdisipliner saya mengkaji kitab ini, mengkaji
kitab ini melalui perspektif sosiologi pengetahuan. Jadi, melalui perspektif sosiologi pengetahuan. Apa itu sosiologi pengetahuan? Ya, berbeda dengan perspektif yang lain. Ya, sosiologi pengetahuan itu menekankan ya kepada aspek historis dari suatu ilmu pengetahuan, dan juga menekankan kepada aspek sosiologis dari suatu ilmu pengetahuan. Maka dalam perspektif sosiologi pengetahuan, ilmu ya dalam konteks ini ada ilmu mukhtalif hadis itu kemudian dianalisis secara kronologis. Jadi jangan secara kronologis ya. Genealoginya itu berasal dari mana ya. Kemudian setelah itu apakah ada karya lain yang mengikuti daripada pola yang diambil oleh karya sebelumnya. Nah, itu dalam strategi pengetahuan yang dimensi historisnya. Nah, adapun dimensi sosiologisnya, nah itu dalam sosiologi pengetahuan ya, kalau diterapkan dalam konteks mukhtalif hadis itu bagaimana teori-teori atau metodologi yang dirumuskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i itu ya, sesungguhnya merupakan respon atau merupakan jawaban dari apa? Dari ya katakanlah dinamika sosial ilmu pengetahuan yang beredar pada saat itu, pada abad itu. Jadi pada tahun 1500 Hijriah sampai 204 Hijriah itu kan masa-masa apa abad kedua Hijriah dan masa-masa paling awal daripada abad ketiga Hijriah. Maka di dalam konteks itu tidak apa ada sejarah apa? Ada sejarah sosial, artinya ada kelompok-kelompok muslim yang memang masing-masing mempunyai pemahaman terhadap hadis itu sendiri. Nah, terhadap hadis itu sendiri. Nah, maka di dalam konteks itu yang membahas membahas tarif hadis itu kita tidak bisa melepaskan dari bagaimana perspektif kalangan ulama Syiah terhadap hadis. Nah, kemudian bagaimana perspektif ya aliran Mu'tazilah terhadap hadis. Sebagaimana kita ketahui ya, aliran Mu'tazilah itu menolak hadis. Dan yang ditolak itu bukan cuma hadis dhaif atau hadis maudhu. Aliran Mu'tazilah itu secara radikal itu menolak apa yang disebut dengan hadis ahad. Menolak apa yang disebut dengan hadis ahad. Jadi bagi Al-Mu'tazilah tidak ada itu hadis itu hanya bisa diterima kalau hadis itu mutawatir. Setelah itu tidak ada hadis lagi. Nah, itu aliran Mu'tazilah. Maka pada saat itu Imam Syafi'i melihat, jadi Imam Syafi'i melihat ada pemahaman-pemahaman ya terhadap hadis yang sesungguhnya bisa menghancurkan eksistensi daripada hadis itu ya sebagai sumber ajaran. Nah, maka kemudian Asy-Syafi'i itu kan disebut sebagai Nasir as-Sunnah. Tapi itu Nasir as-Sunnah. Jadi kalau kita apa sungguhnya latar belakang dari julukan Asy-Syafi'i sebagai Nasir as-Sunnah itu diantaranya tadi. Jadi Imam Syafi'i itu mempertahankan eksistensi sunnah utamanya hadis ahad. Kalau hadis mutawatir sudah bebas daripada kritik. Tapi hadis ahad itu dibela mati-matian oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Karena apa? Karena Imam Syafi'i melihat kenyataan hadis ahad yang tidak
semuanya bisa dipertanggungjawabkan validitasnya, itu menjadi pintu masuk. Jadi menjadi pintu masuk dari madhab ingkarus sunnah untuk menghancurkan hadis. Jadi madhab ingkarus sunnah itu kalau kita runut itu bukan madhab yang baru. Jadi pada abad kedua itu sudah ada benih-benih ingkarus sunnah itu yang diawali oleh pemahaman aliran Mu'tazilah itu. Baru kemudian ya dalam di masa-masa setelahnya sampai kepada masa modern itu banyak orang yang mengatakan bahwa ya, tidak perlu merujuk kepada sunnah, cukup merujuk kepada Al-Quran ya, karena sunnah itu lebih banyak problematikanya ya dibandingkan kontribusinya, termasuk yang disampaikan oleh ya misalnya beberapa orientalis ya di dalam studi hadis. Nah, tapi sampai sekarang itu juga masih ada. Nah, dalam konteks itu ya pada abad kedua dan awal ketiga Hijriah itu Asy-Syafi'i muncul di dalam kantah itu. Nah, muncul di dalam kantah itu dalam rangka mempertahankan eksistensi hadis. CQ itu hadis ahad. Nah, maka di dalam karya-karya Imam Syafi'i ya dalam kitab Ar-Risalah, kemudian di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadis ataupun karya-karya fikih yang lainnya, nah, akan terlihat ya bagaimana Imam Syafi'i itu merasa sangat sayang gitu ya, sangat cinta kepada hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan hari ini pun Imam Syafi'i itu mempunyai persyaratan yang banyak dirujuk oleh orang-orang untuk mengamalkan hadis dhaif. Imam Syafi'i memang ngasih sunnah. Ya, dhaif itu awalnya tidak bisa diamalkan, tetapi Imam Syafi'i kemudian membuat rumusan-rumusan. Jadi bagaimana hadis dhaif itu bisa diamalkan. Nah, kemudian di dalam konteks ini ya bagaimana hadis itu bisa dipertahankan sebagai sebuah landasan, sebuah dalil di dalam asas al-Islam. Nah, ikhtilaf al-hadis itu kan selain aspek validitas sanad ya dalam kajian hadis atau validitas mataan dalam konteks itu, ikhtilaf hadis itu kan sesuatu yang paling rentan untuk menjadi senjata meruntuhkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan fakta adanya kontradiksi antar hadis, ya, hanya fakta kontradiksi antar hadis. Nah, ini sesungguhnya merupakan fakta yang sangat rentan ya untuk menjatuhkan eksistensi hadis. Ya, nah sekarang kita akan melihat secara lebih jauh ya, apa saja sungguhnya ya katakanlah bisa kita sampaikan ya kontribusi daripada Al-Imam Asy-Syafi'i ya di dalam karya Ikhtilaf Al-Hadis ini. Saya akan mencoba membagi beberapa bagian dan itu ya bisa dibaca ya. Ya, kita lihat. Maka di sini kita bisa merumuskan ya beberapa poin temuan ya terkait dengan
perspektif sosiologi pengetahuan ya, di dalam rangka mengkaji kitab Ikhtilaf al-Hadis. Yang pertama adalah Asy-Syafi'i adalah pelopor ilmu mukhtalif al-hadis. Ya. Nah, ini secara historis, ya, kronologis, memang kita tidak menemukan para ulama ya yang merumuskan atau menuangkan kajian ikhtilaful hadis ya lebih baik daripada Al-Imam Asy-Syafi'i. Lebih baik daripada Asy-Syafi'i. Nah, lewat karyanya di dalam Ar-Risalah itu kita bisa mengetahui ya bahwa Imam Syafi'i di situ merumuskan ya, beberapa metode ataupun cara untuk menyelesaikan kontradiksi yang terjadi di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di dalam perspektif Al-Imam Asy-Syafi'i ya sesungguhnya yang namanya ikhtilaf al-hadis atau kontradiksi dalam hadis itu tidak benar-benar ada. Tidak benar-benar ada. Jadi kalaupun ada itu masalahnya bukan pada hadisnya tetapi pada orang yang memahaminya. Nah, itu. Jadi dalam Syafi'i tidak ada yang namanya ikhtilaf al-hadis. Jadi dalam perspektif Asy-Syafi'i, ikhtilaf al-hadis itu hakikatnya cuma zonni. Jadi cuma zonni, bukan sesuatu yang qat'i. Nah, karena dia zonni, nah, kemudian Imam Syafi'i menawarkan beberapa cara di dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif itu. Nah, maka di dalam kitab Ikhtilaful Hadis, kemudian juga di dalam Ar-Risalah ya bisa kita sistematisasi ya metode Asy-Syafi'i di dalam penyelesaian hadis-hadis mukhtalif atau hadis-hadis yang kontradiktif. Nah, yang pertama itu disebut dengan metode al-jam'u wa taufiq. Kemudian yang kedua itu adalah metode an-nasakh. Yang ketiga itu adalah metode at-tarjih. Dan yang keempat, ya, jika metode 1, 2, dan 3 itu tidak bisa diimplementasikan, tidak bisa digunakan di dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif, maka ada tawakuf. Jadi di pending dulu sampai kemudian ada beberapa murajjihat ataupun hal-hal lain yang bisa menguatkan satu hadis dibandingkan hadis-hadis yang lainnya. Nah, itulah yang di dalam karya Imam Asy-Syafi'i atau beberapa karya yang membahas Imam Asy-Syafi'i itu bahwa ikhtilaf itu disebut dengan ikhtilaf zahiri, bukan ikhtilaf hakiki. Jadi sifatnya dia zonni, bukan fakat. Nah, ini yang pertama. Jadi secara historis ya itu Imam Syafi'i adalah pelopor ilmu mukhtalif al-hadis. Nah, terbukti setelah itu memang Imam Syafi'i menjadi rujukan ya di dalam menyelesaikan hadis-hadis mukhtalif. Meskipun substansi daripada hadis-hadis yang dilakukan oleh karya-karya setelahnya itu berbeda ya dengan Imam Syafi'i. Nah, kemudian yang poin yang kedua, kita bisa melihat kepentingan di dalam perumusan metode ilmu mukhtalif al-hadis. Ya. Jadi di dalam sosiologi pengetahuan, kepentingan atau motif dari ilmuwan itu menjadi penting. Jadi tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan yang memang diciptakan ya dengan sendirinya, tapi selalu ada motif, selalu ada motif dan kepentingan. Nah, sosiologi pengetahuan itu mencoba menelisik itu,
Jadi apa sih motif dan kepentingan Imam Syafi'i ya di dalam merumuskan metode ilmu mukhtalif al-hadits. Nah, tadi sudah disinggung ya. Jadi bahwa di dalam konteks mazhab Asy-Syafi'i itu ada katakanlah kontradiksi ya antara kelompok-kelompok Islam ya, nah terkait dengan eksistensi atau posisi hadis ya, posisi hadis. Jadi ada yang menyatakan ya misalnya hadis itu memang masih layak dirujuk, tetapi ada yang menyatakan hadis itu ya tidak perlu dirujuk lagi ya. Jadi kalau kita lihat ya sejarah umat Islam ya dalam masa awal-awal ya setelah terbunuhnya Utsman bin Affan itu kan menjadi awal ya dari munculnya konflik, baik itu konflik politik ataupun konflik pengetahuan. Dan hadis Nabi itu tidak luput daripada pengaruh itu, pengaruh itu. Nah, dan itu masih ada pengaruhnya sampai ketika Imam Asy-Syafi'i itu hidup. Nah, maka di sini kita sampaikan ya, di samping kepentingan utama di atas, jadi kepentingan utama ya daripada pertemuan mukhtalif hadis itu adalah seperti disampaikan itu adalah untuk menguatkan ya, jadi menguatkan eksistensi hadis sebagai sebagai sumber hukum Islam. Nah, ada motif atau kepentingan lainnya ya dari perumusan ilmu mukhtalif hadis Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah menegaskan kebebasan dalam berijtihad dan menolak taklid. Nah ini ya, dalam berijtihad dan menolak taklid. Jadi di dalam ilmu mukhtalif al-hadis ya, itu mencerminkan ya bagaimana Imam Asy-Syafi'i itu tidak mesti sepaham dengan gurunya. Nah, tapi sepaham dengan gurunya. Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i itu kan murid terbaik dari Imam Malik. Imam Syafi'i itu murid terbaik dari Imam Malik dan orang yang banyak belajar dengan murid terbaik daripada Al-Imam Abu Hanifah. Nah, Imam Abu Hanifah. Jadi di dalam sejarahnya itu kan Imam Syafi'i tidak pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena pada saat Imam Syafi'i lahir pada hari itu juga Al-Imam Abu Hanifah wafat. Jadi tidak bisa ketemu. Nah, tetapi Imam Syafi'i itu belajar kepada murid terbaik daripada Imam Abu Hanifah. Ya, misalnya mengapa metode ilmu mukhtalif hadis itu menunjukkan ya bahwa Imam Syafi'i itu memang orang yang tidak taklid. Jadi dia mandiri. Banyak sekali ya pendapat-pendapat yang berseberangan ya antara Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i ya tetap pada teguh pendiriannya, termasuk di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada misalnya ya ditulis di sini ya bagaimana Imam Syafi'i itu berbeda ya di dalam berbeda dengan Imam Malik ketika Imam Malik itu menerima hadis yang di dalamnya ada seorang periwayat yang lemah. Nah, tapi Imam Syafi'i kemudian tidak mengikuti gurunya karena menurut analis dia pendapat analis Imam Malik itu tidak tepat. Mengapa dia mengikuti hadis yang di dalamnya ada seorang periwayat yang lemah? Bagi dia itu tidak bisa diikuti. Maka Imam Syafi'i kemudian tidak mengikuti hadis yang diikuti oleh Imam Malik padahal dia adalah gurunya. Nah, gitu. Jadi
dia seorang ilmuwan yang independen. Jadi memang tidak boleh taklid gitu ya. Ini yang kedua. Jadi Imam Syafi'i itu memberi gambaran kepada kita bahwa di dalam konteks ilmu itu tidak ada yang namanya taklid. Jadi seorang ilmuwan itu bisa mandiri selama dia mengikuti kaidah metodologis di dalam suatu ilmu, suatu ilmu. Nah, permasalahan nanti kemudian apa hasilnya itu keliru, itu sesuatu yang dimaklumi ya di dalam kajian keilmu. Nah, kemudian motif yang berikutnya ini adalah apa tadi katakanlah disebut sebagai motif yang sampingan tadi, yang utama tadi itu. Nah, yang kedua adalah membebaskan ulama dan intelektual dari intervensi kekuasaan. Nah, ya, kekuasaan. Jadi Imam Syafi'i itu adalah contoh ya dari ulama yang memang tidak terjebak di dalam kekuasaan. Karena Imam Syafi'i itu menjadi saksi ya, sebelumnya ya pada masa Khalifah Al-Ma'mun ya, di sini disebutkan. Jadi As-Syafi'i dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun dan ditawarkan kepadanya jabatan sebagai pemimpin para hakim, Qadhi al-Qudhah, seperti yang pernah diemban oleh Muhammad bin Al-Hasan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Nah, tapi dia tidak menerima ya, karena dia belajar dari pengalaman Muhammad bin Al-Hasan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi Muhammad bin Hasan itu sebagai seorang Qadhil Qudhah, sebagai seorang mufti tertinggi, itu tidak independen, tapi selalu diintervensi oleh kekuasaan. Maka Imam Syafi'i daripada dia tidak bisa beristihad secara bebas, karena selalu diintervensi dan dipengaruhi oleh keinginan kekuasaan, maka dia menolak posisi itu. Dan dia melihat bahwa Muhammad bin Al-Hasan ya pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid itu tidak betul-betul berfungsi sebagai mufti yang katakanlah mendahulukan ya, kalau dalam hukum itu mendahulukan kepastian hukum ataupun keadilan hukum. Ya mungkin hukumnya boleh pasti tapi tidak adil gitu kan dalam hukum itu ada kepastian hukum. Nah, Muhammad bin Al-Hasan itu tidak benar-benar menjadi seorang mufti yang fatwa-fatwanya itu betul-betul adil, betul-betul tepat karena diintervensi oleh kekuasaan. Nah, inilah yang menjadi pelajaran ya bagi kita bagaimana seorang ilmuwan itu ya memang harus lepas daripada intervensi kekuasaan. Kemudian yang berikutnya ya kepentingan ya ataupun motif daripada Khalifah hadis Asy-Syafi'i itu adalah merumuskan sintesis dari pertentangan antar aliran pemikiran di dalam memahami teks-teks keagamaan. Jadi dia mensintesis. Itu kan di dalam filsafat itu ada antitesis dan sintesis. Nah, itu kan ada itu. Jadi ada tesis, antitesis dan sintesis. Nah, jadi tesis itu yang pertama kali disampaikan. Jadi tesis itu apa? Jadi pernyataannya apa? Kemudian antitesis itu adalah yang berlawanan dengan tesis itu. Nah, ketika ada dua pernyataan yang saling berlawanan, nah itu perlu dilakukan sebuah sintesis. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu melakukan sintesis di dalam itu. Ya contohnya tadi, misalnya hadis tidak usah dirujuk lagi sebagai sumber hukum. Yang satu harus dirujuk. Nah, masalah
alasan-alasan orang yang menolak hadis oleh Imam Syafi'i itu kemudian diluruskan. Kalau alasannya menurut Anda bahwa hadis itu saling bertentangan, ini saya punya metode menyatakan hadis mursalin. Nah, itu sintetis yang atas. Jadi, nah maka Imam Syafi'i itu pertama dia menyatakan, oke, hadis ini bertentangan. Nah, pada kalimat ini saya setuju dengan Anda yang menolak hadis dengan alasan itu bertentangan. Kenapa? Sumber-sumber bertentangan menjadi acuan kan seperti itu kan dalam hukum juga tidak boleh ya. Jadi tidak boleh ada hukum nanti kalau di Indonesia itu hukum bertentangan itu harus diajukan ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Jadi hukum bertentangan mana yang nanti kemudian disahkan kemudian berjalan keluar dari apa seperti apa. Nah, Imam Syafi'i begitu. Oke, saya setuju dengan Anda, itu bertentangan, sehingga Anda menolak hadis sebagai sumber hukum. Tapi saya punya cara untuk menghilangkan pertentangan itu. Rumuskanlah metodologi ilmu mukhtalif al-hadis. Nah, itulah sungguhnya kontribusi Asy-Syafi'i dalam bentuk sintesis. Dalam bentuk sintesis itu. Nah, kemudian Asy-Syafi'i juga membuat syarat-syarat hadis ahad, kemudian definisi daripada hadis itu apa, kalau mau diamalkan seperti apa ya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam sebuah buku itu disebutkan ya. Jadi Imam Syafi'i itu sampai memposisikan hadis itu membuktikan hadis mutawatir itu seperti Al-Qur'an. Imam Syafi'i itu ada pernah hadis mutawatir seperti Al-Qur'an, tidak boleh digugat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i itu tidak lepas daripada maksud. Jadi dulu itu memang hadis itu harus diperjuangkan mati-matian karena musuhnya itu sangat banyak. Maka sehingga hadis mutawatir diangkat oleh Asy-Syafi'i, bahkan ya seperti hadis mutawatir. Nah, dalam narasinya Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa suatu ajaran itu hanya bisa diamalkan ketika sumbernya adalah Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Al-Qur'an atau hadis mutawatir. Itu Asy-Syafi'i yang pernah dikritik juga, mengapa sampai memposisikan hadis mutawatir sama dengan seperti Al-Qur'an. Nah, itu sesungguhnya tidak lepas dari posisi hadis pada saat itu. Kalau hari ini mungkin beda lagi. Hari ini tuh beda lagi. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kepentingannya adalah mensistematisasi metodologi ilmu keislaman, terutama ilmu-ilmu hadis. Ya. Nah, maka di dalam kitab Ar-Risalah ataupun kitab Istilahul Hadis, ya, Imam Syafi'i kemudian merumuskan ya, bagaimana istilah-istilah di dalam ilmu hadis itu didefinisikan, disebutkan. Di dalam kitab Ar-Risalah, Asy-Syafi'i telah merumuskan banyak kaidah prinsip dalam ilmu hadis. Untuk kita menyebut contoh, Asy-Syafi'i telah menetapkan rumusan syarat diterimanya suatu hadis. Ya. Teori hadis sahih, hadis munqati', hadis mursal, serta metode sistematis gradual dalam menyatakan hadis-hadis yang tanpa bertentangan dari segi makna. Nah, jadi kalau kita sekarang mengetahui ya, hadis munqati itu apa, hadis mursal itu apa, itu kan sesungguhnya istilah pertamanya ada dalam kitab Ar-Risalah. Jadi hadis mursal itu kan hadis yang sanadnya terputus pada tabaqat sahabat. Itu hadis mursal. Itu apa yang melakukan pendefinisian itu. Nah, itu Al-Imam Asy-Syafi'i yang kemudian sampai sekarang dia pengertian itu tidak berubah. Jadi al-haditsul mursal huwa ya kan ma in qata'a ya fi tabaqati as-sahab. Jadi itu hadis yang dalam sanadnya terputus pada tabaqat sahabat. Ya, kemudian
Nah, itu yang kedua. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya itu terkait dengan pengaruh dinamika keilmuan terhadap metode rumusan astrofisik. Ya, seperti tadi saya sampaikan, bagaimana sosiologi pengetahuan itu menelisik ada tidak peran yang ada tidak peran daripada situasi yang menghidupi Al-Imam At-Tafi'i, sehingga secara timbal balik itu saling mempengaruhi. Nah, sehingga At-Tafi'i membuat beberapa metode atau beberapa cara dalam karya-karyanya. Nah, di sini disebutkan terungkap bahwa metode pemaknaan hadis-hadis mukhalif yang dirumuskan Imam Asy-Syafi'i dipengaruhi oleh dinamika keilmuan yang berkembang belum dan ketika Asy-Syafi'i hidup, baik dari segi teori maupun metodologi. Nah, maka di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadis itu pembahasannya itu tidak satu warna, tidak satu model, tapi juga variasi. Jadi variasi. Nah, saya menemukan yang pertama Asy-Syafi'i itu menggunakan metode hiwar. Itu metode hiwar, metode dialog. Jadi di dalam Ikhtilaf Al-Hadis itu pembahasan itu disusun dengan tanya jawab. Jadi misalnya ditanyakan atau disampaikan kepada saya, dulu kemudian saya berkata. Nah, itu metodenya ada. Nah, maka metode hewar ini khususnya tinggalan dari tradisi diskusi yang kita baca dulu. Metode hewar itu kan, hewar itu artinya dialog ya, dialog. Hewar itu dialog. Dalam tradisi Islam itu kan dialog ilmu itu sudah ada sejak lama sekali. Sudah ada sejak lama sekali. Bahkan Al-Quran juga mendokumentasikan, mengabadikan bahwa dialog itu memang merupakan metode yang digunakan oleh tokoh-tokoh manusia yang pernah ada. Ya, jadi para nabi dan rasul, nah salah satu metode dakwah ini adalah metode hewar. Nah, hewar ini kan bukan cuma terbatas pada bertanya kemudian jawab, tapi bertanya yang sekaligus mengkritik dan menjatuhkan daripada teori-teori orang yang ditanya. Maka misalnya contoh metode hewar Nabi Ibrahim ya, dengan pembuat berhala ya. Ada hewar. Terus kata ketika ditangkap Nabi Ibrahim, kamu menghancurkan patung-patung ini. Kata Ibrahim, tuh tanya tuh sama patung yang paling besar, ya toh? Kan Imam Ibrahim itu meninggalkan satu patung terbesar. Terus kata anak buahnya Namrus, ya bagaimana mungkin patung besar itu menghancurkan yang kecil? Wong dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, di situ Ibrahim masuk. Nah, kalau nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah gitu? Nah, itu kan metode hiwar, bertanya tetapi sungguhnya menjatuh. Nah, gitu. Kalau memang nggak bisa ngapa-ngapain, itu patung besar, mengapa kamu sembah? Nah, akhirnya kan kawan-kawan tidak kalah. Akhirnya dia kan mati kutu kan, dan mati gaya. Darah Ibrahim dibakar saja. Nah, tapi sebenarnya itu sudah kalah, sehingga ketika dia tidak bisa berargumentasi, ya, tidak bisa berhiwar dengan Ibrahim, maka dia menggunakan cara-cara anarkis, kekerasan. Gitu. Contohnya gitu. Jadi dulu kalau dibakar, bukan dipukuli atau dikarungi atau dibakar itu Ibrahim. Nah, banyak itu juga yang dilakukan oleh para nabi. Allah Subhanahu wa taala juga mencontohkan dalam Al-Qur'an ya, bagaimana dialog Allah Subhanahu wa taala dengan Adam, misalnya wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan metode hewar. Maka ketika
ketika Adam itu kemudian bertanya, bagaimana mungkin kamu akan menciptakan man yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata Adam, bang saya kan disulap, tapi Allah ya nggak bisa bicara, ini kamu malah kamu udah langsung mati kutu itu. Adam langsung diam, ya kamu tidak tahu apa yang aku tahu, tenang saja, ini urusan saya. Nah itu metode hewan. Jadi jadi mengajak dialog, tapi sesungguhnya dia menyampaikan pesan untuk untuk memenangkan suatu pemahaman. Nah, kan mujadalah. Itu lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah metode historis, ya. Jadi metode historis di dalam ilmu dalam kitab Ikhtilaful Hadits, dalam pembahasannya Imam Syafi'i juga ketika menyelesaikan hadis mukhalaf itu dia menggunakan pendekatan historis. Dia menggunakan pendekatan historis. Ya walaupun sederhana, misalnya Imam Syafi'i menyatakan, jadi melihat siapa di antara para periwayat hadis itu yang lebih kuat, ya, dengan menghitung usianya, kemudian dengan melihat apakah perawi hadis itu menjadi bagian daripada kasus itu atau dia hanya dilaporkan. Di dalam kitab itu menyebutkan apabila ada periwayat hadis yang menjadi bagian atau bagian sejarah daripada kasus itu, maka hadis itu lebih kuat karena dia menyampaikan apa yang dia sampaikan daripada misalnya orang yang hanya katanya dilaporkan. Ketika saya melaporkan apa yang saya alami kepada orang, maka saya lebih dipercaya daripada Bu Anissa menyampaikan kepada orang tentang saya, kan karena tidak mengalami dan katanya dari saya. Nah itu maka Imam Syafi'i itu melihat ya, sampai urutan waktu ya. Nah itu metode nanti dalam kitab Ikhtilaful Hadits itu juga banyak yang dilakukan oleh Al-Syafi'i. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode logik filosofis, yaitu mantiki falsafah. Ini kan sebuah jadi metode pernyataan ilmiah, ya, dengan merupakan metode logik filosofis. Jadi logik itu artinya masuk ya di dalam pemikiran, kemudian falsafi. Jadi falsafi itu merujuk kepada prinsip-prinsip filsafat dari misalnya ontologinya, kemudian epistemologinya, kemudian aksiologinya, itu ada dalam apa yang dirumuskan tapi dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadits. Nah, ini disebutkan ya. Jadi metode logik filosofi ya itu adalah metode yang digunakan oleh aliran Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'i. Jadi di dalam kehidupan As-Safi itu kan ada dua aliran ya, ada dua aliran yang hidup. Yang pertama itu adalah Ahlul Hadis dan yang kedua adalah Ahlur Ra'i. Nah, Ahlul Hadis biasanya dinisbahkan kepada Imam Malik, sedangkan Ahlur Ra'i dinisbahkan kepada Al-Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i berada di tengah-tengah itu. Imam Syafi'i berada di tengah-tengah itu. Jadi Imam Syafi'i sungguhnya meskipun ya dia menjadi murid langsung dan terbaik daripada Al-Imam Malik, tapi dia juga pernah menjadi murid atau bergaul baik dengan murid terbaik daripada Imam Abu Hanifah. Maka sehingga dia bisa memadukan antara mazhab Al-Hadis dan mazhab Ahlur Ra'i. Nah, kemudian yang berikutnya adalah metode analisis tekstual. Jadi metode tekstual itu juga ada di dalam kitab Ikhtilaf Al-Hadits ya. Itu ada metode hiwar, metode mantiki
falsafi, kemudian ada metode sebelum ini ya, analisis tekstual, kemudian ada metode apa tadi? Metode historis. Nah, ini ada metode analisis tekstual. Ini yang sangat common, yang paling umum ya. Nah, misalnya ya, paling tidak terdapat dua penerapan metode ini ketika Syafi'i menyelesaikan tentang antara dua hadis. Pertama, misalnya penetapan hukum ibah atau nadab terhadap suatu masalah yang diceritakan secara berbeda oleh dua hadis. Yang kedua, memilih mengamalkan hadis yang teksnya lebih sesuai dengan bunyi teks Al-Quran. Nah, pada yang pertama, Syafi'i menetapkan hukum ibah setelah menganalisis teks-teks hadis yang tentang masalah tersebut. Nah, dan seterusnya ya. Jadi memang kalau dalam sekarang itu ada disebut dengan pendekatan intertekstual. Pendekatan intertekstual ya. Tentu ada pendekatan intertekstual. Jadi bagaimana jika kita mengkaji teks, kemudian kita komparasikan, kita hubungkan dengan teks-teks lain, ya, dengan teks-teks lain. Nah, sehingga nanti bisa menyelesaikan jika itu ada pertentangan, atau bisa menguatkan jika yang satu menjadi penguat yang lain, atau misalnya kepentingan-kepentingan ataupun manfaat-manfaat yang lain. Kemudian yang keempat itu adalah netralitas Asy-Syafi'i. Nah, jadi Asy-Syafi'i ini berdiri pada dua kaki antara Ahlul dan Ahlul hadis. Yang terakhir adalah pendekatan hermeneutik dalam pemahaman hadis-hadis mukhtalif. Artinya gini, artinya Asy-Syafi'i itu dan ulama-ulama yang lain itu kan selalu mengatakan karya ini tidak mencakup semua hadis yang ada, tetapi hanya bagian dari apa yang saya pahami, yang saya dapatkan. Maka sungguhnya ilmu mukhtalif hadis ini juga tidak sebatas pada karya-karya itu, tapi juga bisa dikembangkan. Misalnya jika kita ingin melakukan kajian hadis mukhtalif pada masa kini pun bisa. Pada masa kini pun bisa. Banyak di antara mahasiswa ilmu hadis itu yang melakukan kajian-kajian ya terkait hadis-hadis dengan menggunakan metode ilmu mukhtalif al-hadis. Jadi misalnya yang terakhir ada mahasiswa yang meneliti tentang hadis-hadis tentang perempuan, tentang keperempuanan gitu kan. Nah, itu hadis kan macam-macam bunyinya. Nah, kemudian disistematisasi, kemudian dicari solusinya sehingga hadis-hadis itu bertentangan tapi kemudian bisa dijelaskan. Nah, ada metode-metode yang lain, misalnya hadis tentang tentang hubungan antar agama, kan itu juga memberikan makna-makna yang baru gitu. Jadi ada hadis yang tentang bahwa Nabi itu tidak terlihat ramah dengan pemeluk agama lain, tapi hadis lain justru sangat ramah. Lah ini mana yang benar? Ini hadis mukhtalif bisa dianalisis. Kita dilihat dengan metode dengan metode analisis sejarah. Nah, dengan analisis sejarah kalau sudah diketahui, maka kemudian kita mengajamu wa tauhid. Nah, jika diketahui mana yang lahir, mana yang turun kemudian, maka dia bisa diterapkan metode nasakh, mansuh dan sebagainya. Nah, ini saya kira yang bisa saya sampaikan. Selebihnya silahkan dibaca di dalam buku saya ya, studi hadis interdisipliner. Nanti itu nanti satu hari itu dibaca selesai gitu ya. Ya nanti banyak lagi di situ, nanti ada beberapa kajian ya, itu juga saya menjelaskan mensistematisasi hadis-hadis yang sebelumnya ditulis oleh Asy-Syafi'i dalam istilah hadis secara acak. Kemudian saya tematisasi sehingga saya urut dari mulai kitab yang paling dekat ya, seperti kitab-kitab hadis, dari mulai kajian tentang taharah sampai kemudian yang paling terakhir ya, yang biasanya disebut terakhir pada kitab-kitab fikih. Nah itu. Nah,
Saya kira itu selamat membaca. Semoga Anda menjadi mahasiswa yang hobi membaca dan membaca dengan berdaya. Nah, membaca yang berdaya itu artinya ya berdaya guna ya kan untuk keperluan akademik. Ya membaca yang lain juga boleh ya kan, tapi ada membaca yang memang harus berdaya guna sehingga bisa mendukung terhadap keperluan-keperluan akademik. Saya kira itu ya untuk bahan diskusi jika ada yang mau diskusikan ya. Pertanyaan nanti boleh. Waktu saya kembalikan kepada moderator Ibu Anissa. Monggo Bu Anissa. Oke, terima kasih Prof. Irfan. Boleh beli aplaus dulu untuk Prof. Irfan. Sangat menarik sekali ya bagaimana beliau mengamati satu karya saja dari Imam Syafi'i tapi tidak melepaskan karya-karya yang lain. Itu bisa kita jadikan panutan. Bagaimana misalnya teman-teman melakukan penelitian akhir tentang sebuah karya. Jadi tidak hanya berhenti pada riwayat hidupnya gimana, isinya menceritakan apa saja gitu ya, tapi dengan teori sehingga tahu bahwa kenapa Imam Syafi'i sampai pada sebuah rumusan ikhtilaful hadis, bagaimana kondisi beliau secara sosiologis tadi berada dalam keadaan yang mana masya atau lingkungannya itu bertolak belakang ya, maksudnya beliau nasirul hadis tapi di dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menerima hadis ahad misalnya. Beliau ada di tengah-tengah ahlu hadis dan ahlu ro'yi misalnya dan lain sebagainya, dan banyak hal yang memotivasi beliau untuk menulis sebuah karya Ihtilaful Hadis. Ini mengingatkan saya pada mungkin ada beberapa golongan ya Prof di Indonesia yang dulu itu berpendapat bahwa nggak usah bermadhab, cukup kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Padahal kita tahu madhab Syafi'i, Imam Syafi'i saja nasirul hadis gitu ya. Jadi kita ikut madhabnya Syafi'i itu tidak berarti kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, karena beliau merumuskan rumusan fikih itu juga sandarannya ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita belum mampu untuk langsung kembali ke Al-Qur'annya, tentu bermadhab itu tidak berarti meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Baik, akan kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya apa yang disampaikan oleh Prof. Irfan hari ini. Silahkan saya buka mungkin 2 pertanyaan dulu, monggo. Baik dari mahasiswa yang memang agak minoritas di sini ya. Banyak kan yang silahkan yang mau bertanya bisa tunjukkan tangan dan perkenalkan nama dan dari prodi apa, monggo. Tak kira bertanya, wes siap ngadeg menyambut. Silahkan yang mau bertanya, nggak perlu malu. Oh, semuanya mau ada mata kuliah lagi? Oh, enggak ya. Ya sudah, yang memang ada mata kuliah silahkan. Kalau tidak, biar nanti saya tak berbincang-bincang sendiri sama Prof. Irfan. Ada yang mau bertanya dulu? Masnya mungkin? Tidak? Tidak ada? Semoga tidak perlu bertanya, jarang-jarang nih ya. Bisa bertemu langsung kecuali di kelas. Kalau di kelas bebas mau bertanya apa gitu ya. Mumpung ada forum yang membahas mungkin bisa ditanyakan gimana kok bisa meneliti satu kitab dan jadi satu buku gitu ya. Kalian kalau biasanya ditugaskan review buku aja jadinya cuma 1 halaman. Beliau mereview satu kitab bisa jadi 1 buku gitu. Jadi tebal antara yang direview dan hasil reviewnya itu sama gitu. Jadi ada yang penasaran gimana perjalanan Prof. Irfan dalam mereview satu kitab? Mungkin silahkan. Tidak? Oh, malu kayaknya. Malu kayaknya. Ya, saya saja yang bertanya berarti ya.
karena ini mungkin kalau dari segi keilmuan jenengan bisa membaca di buku beliau, tapi dari segi pengalaman saja, Prof. Adik-adik yang mau nanti menyusun skripsi misalnya ya, itu gimana langkahnya biar agar ketika meneliti sebuah karya itu nggak mandek gitu, Prof. Biasanya meneliti sebuah karya itu kan cuma daftar riwayat hidup didapatkannya dari Wikipedia gitu ya. Terus kira-kira pengelompokannya ya didapatkan dari daftar isi. Nggak perlu membaca satu buku itu sudah selesai skripsinya. Nah, gimana ini pengalaman Prof. Irfan ketika meneliti kitab Ikhtilaful Hadis sehingga jadi satu buku yang sangat menarik, menguak banyak sisi yang tidak kelihatan dalam kitab tersebut. Monggo, Prof. Terima kasih Bu Anissa. Ya, saya pernah pernah ditanya juga ya, mungkin ya seorang mahasiswa itu bertanya, kemudian Pak, bagaimana ya supaya nulis itu, skripsi itu nulisnya kok supaya enak gitu, kok saya kok mandek-mandek gitu kan. Nah, kemudian saya eh, saya beri jawaban. Yang pertama tema yang akan kita tulis itu adalah betul-betul tema yang kita kuasai. Kuasai itu artinya kita sudah tahu banyak tentang itu, bukan sesuatu yang memang kita sama-sama sekali buta. Jadi kita sudah tahu banyak ya tentang itu. Jadi bukan sesuatu yang sama sekali buta. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu 50%, oh ini kayaknya saya akan mengembangkan untuk 50% yang lain. Nah itu. Jadi jangan menulis atau membuat karya memang kita sungguhnya tidak menguasai atau kita tidak ahli atau bahkan tidak suka, apalagi kan tidak suka. Kita memang harus suka dulu. Nah, kemudian yang kedua ya sebagaimana lazimnya gitu ya. Kita harus cerdas di dalam membidik ya. Jadi membidik suatu kajian dari perspektif atau pendekatan apa. Nah, itu kita harus cerdas. Apa yang sudah dilakukan orang, apa yang belum dilakukan. Nah, jika yang belum, nah itu kita bisa masuk di situ. Nah, itu kemudian itu yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini yang paling penting. Yang ketiga itu ya sesungguhnya ini sesuatu yang perlu diberdayakan. Bukan diperdaya, yaitu kekuatan membaca dan menelusur. Nah, ini kuat membaca dan menelusur. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan data segunung kalau membaca cuma satu lembar. Nah, ini ada tulis nyata ya kan. Jadi itu ya kan. Jadi memang harus kekuatan membacanya itu ya di dalam konteks kita menyusun sebuah karya. Nanti misalnya skripsi itu kan bisa saja Anda tulis tebal, nggak masalah. Nanti kalau skripsi itu tebal diajukan ke saya, ya saya terima. Walaupun 300 halaman, tidak apa. Tapi untuk diujikan, mohon diringkas lagi. Tapi yang tadi tetap akan seperti itu. Dan itu akan diterbitkan menjadi sebuah karya yang lain, kan gitu. Karena saya punya teman itu. Di S3 itu saya punya teman, beliau itu menulis disertasi itu 1050 halaman. Ketika diajukan ke panitia ujian tidak diterima karena terlalu tebal. Akhirnya disuruh meringkas maksimal 350. Tapi akhirnya dia jadi 350. Akhirnya buku yang tadi 1000 halaman pun tetap diterbitkan, yang 350 pun ya mengikuti yang ada di situ. Nah, jadi sesungguhnya tidak ada masalah. Yang penting data yang disampaikan itu data-data yang memang kita temukan, bukan tadi kata Bu Anissa, bukan cuma ambil dari yang lain, jadi memang baru kita temukan, nggak masalah ya. Itu yang ketiga itu membaca dan menulis yang berdaya gitu ya, mempunyai itu ya, itu sungguhnya ada kemampuan
intelektual, ada kemampuan bahasa. Yang penting itu adalah tidak bosan. Kan membaca buku itu kan tidak seenak membaca Instagram punya apa TikTok apa kemudian Facebook ya mesti ya walaupun saya juga berinteraksi dengan media-media itu tetapi kan harus ada stressing ya sesuai dengan proses. Nah itu yang ketiga. Nah yang keempat, yang keempat ini istiqomah. Jadi istiqomah, jangan kejar bukan, jangan sporadis kayak preman ya toh, mahasiswa tidak muncul tiba-tiba datang, Pak, saya mau bimbingan Pak, 5 bab sisan. Emangnya gue pembantu loh, gue ti dosen tau nggak? Itu gue tuh dosen kamu, bukan pembantu. Suruh baca 5 bab sekaligus, nggak pernah muncul itu saya ya, itu istiqomah. Nah, kalau jadi sporadis itu istiqomah gitu. Jadi waktu ya ya, gitu. Nanti nanti bagus ya. Nanti bagus hasilnya. Nah, di dalam praktiknya saya mengajari itu. Jadi mahasiswa tidak boleh menulis secara sporadis, harus sedikit. Satu bab, satu bab. Nah, nanti Anda akan bisa merasakan bagaimana nulis kita itu menjadi sesuatu yang baik ya kan. Karena karya ilmiah itu kan tidak katakan gini, jadi tidak mesti dia sesuatu yang nanti akan viral sekali itu ya tidak mesti begitu juga. Nah, selama data yang disampaikan itu adalah baru dan itu tidak merupakan pengulangan daripada yang sebelumnya, itu saya kira bagus. Itu saya kira bagus. Di mahasiswa Fuada ya di ada ini Fuada semua ya. Ada yang teman lain saya kira banyak itu tema-tema yang sesuatu yang baru sama sekali dan itu merupakan pemikiran yang menurut saya itu ya memang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tekun. Jadi ada sebuah karya ini karena terkait hadis ya. Ada mahasiswa itu ini Bu Anissa bagus ini mahasiswa kita. Jadi mahasiswa itu membaca dari halaman pertama sampai halaman terakhir kitab Riyadhus Shalihin itu tamat untuk penilaian skripsi. Dan saya tahu buktinya. Ada tamat Pak. Mana buktinya? Ini Pak. Wah, mana nih kita tamat? Kemudian setelah dia baca itu dia sistematisasi hadis-hadisnya yang sesuai dengan topik penelitiannya sehingga dia menemukan 114 hadis dari sekian ribu kitab Riyadhus Shalihin. Dan 14 hari itu kemudian menjadi kajian untuk menghasilkan sebuah skripsi yang tebalnya hampir 100 halaman. Saya kira itu kan tradisi yang bagus, membaca sampai tamat gitu kan. Nah, membaca sampai tamat ya terkait dengan kajiannya tentang psikologi. Ini terkait dengan psikologi hadis-hadis yang berhubungan dengan ilmu psikologi, tapi rujukan kita Riyadhus Shalihin. Karena kalau membaca kitab Sahih Bukhari kelamaan nanti sampai semester 18 hingga rampung-rampung. Jadi pokoknya yang bisa dibaca satu semester, nah itu kan itu bagus. Berarti dia berdaya di dalam membaca. Nah, nanti kalau dia mau berdaya membaca itu akan mendapatkan temuan yang bagus. Maka ya seperti kata orang sekarang kan, insya Allah kalau ikhtiar tidak akan mengelabui hasil ya tidak ada hasil bagus kalau ikhtiarnya itu cuma segitu-gitu aja. Nah, ya kan? Jadi atau juga jangan seperti orang yang terlalu banyak ikhtiar tapi kemudian tidak ada hasilnya. Karena ikhtiarnya cuma jadi membaca tapi kemudian bingung. Aku ini mau apa ya? Iya, pasti kelihatannya khusus tapi dia nggak tahu. Nah, itu maka seperti itu ya. Jadi kalau sudah empat tadi itu menjadi sesuatu yang sudah kita pahami nanti akan mudah. Yang urusan teknis lain nanti ada ya, seperti misalnya outline yang bagus, dan nanti dibimbing oleh Bapak Ibu dosen. Kira begitu, Bu Anissa. Ya. Terima kasih, Prof. Ada pertanyaan lagi, Prof, menanyakan gimana cara mendapatkan buku hasil karya jenengan ini. Gitu. Mungkin ada yang ingin membaca, aksesnya bisa lewat mana?
Iya, buku ini di perpustakaan sudah saya kan belum ya? Nanti buku beberapa eksemplar akan saya taruh di perpustakaan UIN Salatiga. Kayaknya itu sudah ya? Apa saya lupa atau belum? Uh, Buku itu ada di apa tadi di Google ya, di Google Book ya. Tapi di Google Book itu buku tidak bisa semuanya, tapi ada beberapa bagian. Jika Anda tertarik dengan buku itu, tapi baca dulu itu di mungkin ada 30% di Google Book pembahasan-pembahasannya. Di situ ada pembahasan tentang daftar isi dan bagian pertama sehingga kita bisa mengetahui apa pembahasan di dalamnya. Nanti jika tertarik ya bisa mendapatkan kepada penulis ya, penulis ada sedikit beberapa eksemplar yang nanti bisa diberikan kepada siapa saja yang berminat. Kalau di Google Book itu kalaupun nanti mau memiliki ya sifatnya online ya, jadi sifatnya online, jadi nanti online, bukunya bersifat online, hanya bisa dibuka melalui aplikasi Google Playbook. Nah, tidak bisa dibuka lewat aplikasi lain, jadi bukunya harus secara online. Nah itu nanti di perpustakaan UIN Salatiga akan kita sediakan ya, supaya nanti juga bisa dibaca, dan beberapa buku yang lain. Saya kira itu, Bu Andis. Terima kasih Prof. Mungkin itu dulu ya sesi pertanyaannya, dari pemaparan dan sekaligus pertanyaan tadi kita bisa melihat bagaimana sebuah karya itu dilihat lagi dan menghasilkan karya yang baru gitu ya. Jadi untuk kita yang memang mungkin tidak punya ilmu baru ya. Dalam dunia ini kan ilmu itu memang nggak ada yang baru, benar-benar baru ya. Itu adalah saduran dari ilmu yang sebelumnya kemudian dimodifikasi. Nah, jadi tidak perlu khawatir ketika teman-teman mau melakukan sebuah penelitian. Nah, mungkin merasa, oh penelitian itu sudah pernah diteliti, penelitian itu sudah pernah diterbitkan. Ternyata dari sesuatu yang sudah diterbitkan itu bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Jadi kalau Prof. Irfan meneliti ikhtilaful hadis, kalau jenengan mungkin kesusahan baca kitab aslinya, teliti saja bukunya Prof. Irfan gitu ya. Bisa jadi ya. Jadi bagaimana meng-ATM atau kan ATM ini ya, amati, tiru, modifikasi. Nah, bagaimana perjalanan Prof. Irfan membaca kitab Ikhtilaful Hadis, kemudian mensistemasikan bagaimana sih keadaan Imam Syafi'i ketika akhirnya menulis sebuah karya, bagaimana historisnya. Oh ternyata beliau itu adalah pelopor pertama ilmu mukhtalafil hadis. Kenapa beliau bisa sampai merumuskan sebuah ilmu mukhtalafil hadis? Karena ternyata dalam jiwanya Imam Syafi'i itu naswirul hadis gitu ya. Jadi bagaimanapun hadis itu ya tetap harus saya jaga ya, mestinya selain hadis yang maudhu ya, yang memang tidak dari Rasul. Tapi kalau hadis memang dari Rasul, mau mutawatir mau ahad, tetap harus saya jaga. Nah itu kan motivasi tersembunyi dari Imam Syafi'i yang mungkin tidak semua orang tahu gitu. Jadi orang kenal Imam Syafi'i itu sebagai faqih, ternyata juga mau hadis gitu ya. Terima kasih sekali untuk materinya hari ini Bro. Sebelum saya tutup, mungkin ada closing statement, motivasi atau pesan untuk teman-teman semuanya ke depannya. Silahkan, Prof. Motivasinya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, i'malu. Do it, just do it. Don't think too long. Nah, jangan terlalu banyak kelamaan berpikir. Nanti karyamu itu akan dilihat yang pertama oleh Allah wa rasuluhu, rasulnya dan orang-orang mukmin. Kalau Rasulullah sudah meninggalkan kita, orang mukmin juga tidak peduli dengan kita, maka Allah hayyun la yamut. Allah itu akan hidup dan tidak akan mati. Nah, maka itulah ya. Jadi berbuat apa yang bisa kita kontribusikan kepada siapa saja. Nah, mudah-mudahan Allah yang maha hidup dan tidak
tidak akan mati dan tidak pernah mati, dia yang akan memudahkan urusan kita. Saya kira itu ya. Terima kasih atas semua partisipasinya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan, dan rezeki yang lancar, jodoh yang soleh dan solihah, ya, sampai kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik. Demikian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus sekali lagi untuk Prof. Irfan. Baik, acara demi acara telah kita lalui. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pemandu acara mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.